orang-orang yang beriman. Seringkali Allah memanggil kita di dalam Al-Quranul Azim dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Sudahkah kita merenungkan panggilan-panggilan Allah? Atau selama ini kita tidak tahu menau tentang panggilan Allah Azza wa Jalla? Di surat Ali Imran di ayat 102 Allah memanggil secara khusus, dan ayat ini sering dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kebanyakan kita lahir Islam, kebanyakan kita hidup di lingkungan kaum muslimin, tapi apakah dia sudah menjadi muslim yang sebenarnya? Menjadi orang yang bertakwa yang sesungguhnya? Atau iman dia, takwa dia tahun lalu, tahun sebelumnya, hari ini sama aja? Tidak ada peningkatan dalam ketakwaannya. Padahal Allah perintahkan kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Siapa yang menjamin kita akan tetap Islam sampai mati? Nggak ada. Lahir Islam sebuah karunia Sang Pencipta, tapi mati dalam kondisi Islam adalah perjuangan dan taufik dari Allah Jalla Jalaluh. Jamaah rahimakumullah, setiap hari kita membuka mata kita, memulai kehidupan hari ini, ada saja masalah yang harus kita hadapi. Ada saja pekerjaan yang harus kita selesaikan. Sebagian kita mengandalkan akalnya. Dia cerdas, atau dalam menyelesaikan masalah dia punya kenalan orang-orang besar. Dia lupa bahwa tatkala dia bangun dari tidurnya, nama siapa yang dia sebut? Seharusnya dia mengatakan alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku, membangkitkan aku dari tidurku setelah dia mematikan aku dengan tidur. Dan kelak kepada Allah kita akan dihimpun. Berapa kali kita berdoa hari ini memohon kepada Allah? Berapa menit atau berapa jam kita mengangkat tangan kita memohon kepada Allah Jalla Jalaluh? Ahibati fillah, dalam setiap rakaat salat kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, pemilik pengatur alam semesta ini. Kalimantan milik Allah Azza wa Jalla. Nusantara milik Allah Azza wa Jalla. Dunia dan isinya milik Allah Jalla Jalaluh. Semua yang ada di langit dan yang ada di antara bumi dan langit lillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Maliki yaumiddin. Allah itu raja, pemilik hari pembalasan. Lalu kita membuat sebuah ikrar. Setelah memuji dan memuja Sang Pencipta, kita mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah
dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Betulkah kita meminta pertolongan kepada Allah? Betulkah hati kita hanya bergantung kepada Allah Azza wa Jalla? Sebagian kita bergantung dengan pekerjaannya, seakan-akan tempat dia kerja adalah pemberi rizki kepadanya. Sebagian bergantung dengan tabungan dan harta yang dia timbun, lupa bahwa semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, sebagian kita merasa sudah kenal sama Allah Azza wa Jalla, tapi boleh jadi tidak. Apa buktinya kita kurang kenal sama Allah? Kita jarang baca Al-Quran. Berapa kali kita menghatamkan Al-Quran? Dalam setahun ada 12 kali. Setiap bulan kita hatam Al-Quran, dan kita baca dengan artinya, sehingga kita kenal bahwa Allah Azza wa Jalla yang memiliki segala-galanya. Bahwa tatkala kita sakit, kita tahu yang menyembuhkan adalah Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Nabi Ibrahim mengatakan, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, dia yang menyembuhkan aku. Anda seluruh penduduk bumi ini, Anda seluruh dokter-dokter kawakan, dokter-dokter yang dahsyat ilmunya berkumpul bersatu padu untuk menyembuhkan aku, nggak bakalan bisa menyembuhkan aku. Andai kata seluruh penduduk bumi ini ingin membantuku, tapi Allah mengatakan tidak, kita tidak akan pernah mendapatkan bantuan dari mereka. Ahibati fillah, hari ini Ana akan membacakan sebuah hadis qudsi. Firman Allah yang diriwayatkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan, ya ibadi, kata Allah, wahai abdi-abdiku, wahai hamba-hambaku, wahai budak-budakku. Ingat, rakyat jelata dan presiden sama kedudukannya di hadapan Allah, budak. Tubuh ini bukan milik kita, milik Allah Azza wa Jalla. Kita tidak pernah menciptakan diri kita sendiri. Orang tua kita tidak pernah menciptakan kita. Kita semua budak dan tidak memiliki apa-apa. Kalau ingin tahu kepastiannya, lihat bagaimana tatkala engkau keluar dari perut ibundamu, dan bagaimana tatkala engkau dikembalikan ke bumi dan tanah. Nggak punya apa-apa kita semua. Itu kita. Di hadis qudsi ini Allah mengatakan, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Dan aku menjadikan kezaliman itu haram atas diri kalian, maka jangan saling menzalimi. Jangan pernah mengambil yang bukan haknya. Jangan pernah menyakiti orang lain. Sebagian kita hablum minallahnya bagus, dia berangkat umroh tiap tahun, dia berpuasa di bulan Ramadan, tapi masih ada hak-hak orang yang dia makan. Masih ada orang-orang lain yang dia sakiti dengan lisannya. Maka ingat, kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Ya ibadi, lalu Allah mengatakan lagi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun illa man hadaitu. Kalian semua tersesat kecuali orang yang aku kasih hidayah. Ingat, semua manusia itu tersesat. Ana, antum, dan semua yang ada di rumah, kecuali orang yang aku kasih hidayah. Terus apa yang harus kita lakukan? Fastahduni ahdikum. Kalian minta hidayah sama aku, kata Allah. Aku kasih hidayah buat kalian. Ingat, nggak ada jaminan kita mati Islam.
yang rajin ke masjid, yang mungkin jadi imam, yang mungkin jadi khotib di atas mimbar ini, nggak ada jaminan dia akan terus dalam kondisi Islam kecuali Allah memberikan hidayah kepada dia. Apa solusinya? Fastahduni, kalian minta sama aku hidayah, aku kasih hidayah. Maka kenapa kita tidak pernah berhenti mengatakan ihdinas siratal mustaqim? Kita baca tadi subuh, bentar lagi kita akan baca, asar nanti kita baca, maghrib kita baca, isya kita baca, bertahun-tahun kita baca. Tapi apakah benar antum meminta hidayah, atau itu hanya ucapan ritual yang harus dibaca? Allah tidak mengabulkan doa kalau sumbernya dari hati yang lalai dan lengah. Kita baca ihdinas siratal mustaqim, kita nggak tahu artinya, kita tidak menghayati maknanya. Antum berarti nggak minta sama Allah. Maka hadirkan hatimu tatkala mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Lalu kata Allah lagi, ya ibadi kullukum ja'i' illa man at'amtuh fastad'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua kelaparan. Kalian semua kelaparan kecuali orang yang aku kasih makan. Maka kalian mintalah makanan kepadaku, aku kasih kepada kalian. Jangan berpikir engkau punya uang kau bisa makan. Berapa banyak orang yang uangnya bertumpuk-tumpuk tapi dia makan dari lehernya, dia makan dari tangan, gak bisa dia makan. Kita bisa makan itu karena Allah yang kasih. Maka mintalah sama Allah Azza wa Jalla. Jangan merasa engkau sudah punya uang kemudian kau tidak berdoa, ya Allah berikan kepada aku makan ya Allah, berikan kepada keluargaku rizki yang mereka bisa makan ya Allah. Dan tatkala seorang selesai makan, apa yang antum baca? Nabi SAW selesai makan mengatakan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Beliau mengatakan segala puji bagi Allah yang memberikan makanan ini kepada aku tanpa ada daya dan upaya dari aku. Jangan pernah berpikir, oh saya bekerja. Emangnya orang-orang nggak bekerja? Allah yang kasih makan sama kita. Sekali lagi, banyak orang kaya sudah tidak bisa makan, padahal hartanya berlimpah ruah. Lalu kata Allah lagi dalam hadis qudsi ini, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum arin illa man kasautuh, kalian semua telanjang kecuali orang yang aku kasih baju. Kalian minta baju sama aku, kata Allah, aku kasih pakaian buat kalian. Bapak-bapak, sekarang semua pakai baju. Sudahkah kita meyakini bahwa baju ini pemberian Allah Azza wa Jalla? Bagaimana Nabi SAW tatkala memakai baju atau baju baru, beliau mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi kasani hadza, yang memberikan pakaian ini kepadaku, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa ada kekuatan dan upaya dari aku. Ingat, semua yang ada pada diri kita itu pemberian Allah, bukan hasil kerja kita. Maka teruslah memohon kepada Allah, mintalah kepada Allah, dan ingat Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Allah nggak butuh kita ke masjid, dengarkan ceramah, berangkat umrah, berangkat haji, puasa, nggak butuh Allah Azza wa Jalla. Terus siapa yang butuh kita? Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Wabihi nasta'in
ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Masih panjang hadis tadi kalau untuk dibacakan. Mimbar Jumat ini kita tidak boleh menyampaikan panjang-panjang karena semua punya kesibukan dan punya pekerjaan. Ana ingin berpesan satu buat kaum laki-laki. Ibu-ibu di rumah tidak disyariatkan menghadiri khutbah Jumat. Anak-anak perempuan kita tidak diperintahkan untuk menghadiri sholat Jumat. Siapa yang diperintahkan? Kaum laki-laki. Antum semua adalah pemimpin, akan dimintain pertanggungjawaban tentang istri-istri dan anak-anak kita. Dan hanya antum yang wajib mendengarkan khutbah Jumat. Bayangin, satu-satunya pengajian yang wajib didengarkan Jumatan. Ngomong sama temen nggak boleh, menegur temen nggak boleh. Setelah dengar, sampaikan kepada keluarganya. Kumpulkan istri dan anak, kasih tahu mereka apa yang didengar di khutbah Jumat ini. Karena kaum laki-laki jangan berharap masuk surga sebelum engkau mempertanggungjawabkan istri dan anak-anakmu. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, selamatkan diri kalian, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana akan menjaga keluarga kita dari api neraka? Kita nggak tahu mana yang akan mengantarkan ke neraka. Maka kaum laki-laki dituntut untuk belajar, mendidik istri-istrinya setelah dia belajar dan terdidik. Amr bin Qais al-Mullai, dia pernah mengatakan, innal mar'ata la tukhasimu zawjaha 'inda Allah. Boleh jadi nanti akan ada istri yang menggugat suami, bukan di pengadilan dunia. Dia menuntut suaminya di hadapan Allah Azza wa Jal. Dia mengatakan, ya Rabbi hadza zawji. Dia mengatakan, wahai Tuhanku, ini loh suamiku, ini suamiku. Ma'allamani wala adabani. Dia tidak pernah mengajariku, dia tidak pernah mendidikku. Kerjanya cari duit. Innama ya'tini bi khubzis su. Dia berpikir kewajiban suami memberikan nafkah, sandang, pangan, papan. Ya Allah, sudah aku berikan kepada istriku. Tugas terbesar seorang laki-laki adalah menyelamatkan istri dan anaknya dari api neraka. Ahibati fillah, hari ini hari Jumat, hari yang mulia, harinya bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka perbanyaklah salawat untuk beliau. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im 'ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.